pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023, yaitu ibadah tahun baru yang akan dilaksanakan pada jam 8.30 waktu Indonesia Barat, dan juga dilaksanakan baptisan kudus dengan pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, dengan liturgus penetua Yonatan, song leader penetua Yuberi dan Grisela, pemain keyboard penetua Mardi Ampung, dan menggunakan liturgi tata ibadah tahun baru. Yang kedua, berita keuangan tidak ada, dan berita keuangan yang baru masuk pada hari ini juga tidak ada. Yang ketiga, kami akan bacakan berita kebaktian. Isi berita sebagai berikut. Yang pertama, akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Pendeta Simon Palo, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Dilaksanakan di lingkungan pelayanan 2 dengan petugas penetua Yekrisman sebagai liturgus, penetua Mardi sebagai pemain musik, dan song leader diakon Juni Rumsakarya. Diundang kepada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, kami akan bacakan berita ibadah syukur di tempat keluarga Julian Taraka Harap yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Dilaksanakan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau jam 2:30 sore, dengan alamat di lingkungan pelayanan 2 dengan liturgus Pendeta Oktavianti STH, Yuni Diana Angelika sebagai pemain musik atau keyboard, song leader diakon Erna Tutiasi, dan dalam hal ini diundang seluruh sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Mei Risa yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023, dilaksanakan pada pukul 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan di lingkungan pelayanan 1 dengan petugas sebagai liturgus penetua Iin R. Sanden, Yuni Diana Angelika sebagai pemain musik, dan song leader oleh penetua Ipon Elizabeth. Diundang kepada seluruh sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya, undangan yang keempat, akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari almarhum Berta. Kami ulangi, almarhumah Berta di tempat keluarga Amur, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023, dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau 3:30 sore. Dilaksanakan di lingkungan pelayanan 3 dengan petugas liturgus diakon Tris Haryanto, pemain musik Bethesda Monica, dan song leader diakon Mary Susianti. Diundang sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya, yang kelima, akan saya bacakan undangan ibadah syukur di tempat keluarga Lukardi Sidau di lingkungan pelayanan 1 pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau 3:30 sore. Alamat lingkungan pelayanan 1 dengan liturgus diakon Redi Apili, pemain musik Budi Alpianto, song leader penetua
T. Carolina, dan diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya yang keenam, akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 7 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Rambang Imahat di lingkungan pelayanan 3, yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore dengan alamat Rumah Keluarga Rusmini Rambang lingkungan pelayanan 3 dengan liturgus Diakon Korintos Anggen, pemain musik Yuni Diana Angelika, song leader Diakon Mary Susianti. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ronawati di lingkungan pelayanan 3, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore dengan alamat Rumah Keluarga Pransbuan di lingkungan pelayanan 3 dengan liturgus Penetua Rusmilawati, pemain musik Budi Alpianto, song leader Diakonopita. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedelapan, akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 1 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Haryasi di lingkungan pelayanan 1, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023 dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore. Alamat rumah Pak Yusef atau Bapak Aldi di lingkungan pelayanan 1 dengan petugas liturgus Penetua Yemita Murdi, pemain musik Budi Alpianto SPD, song leader Penetua Ipon Elizabeth, dan kami ulang, song leader Penetua Ipon Elizabeth. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya yang akan kami bacakan kepada seluruh Bapak Ibu sidang Jumat bahwa Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu bisa menyampaikan bagi para orang tua yang akan menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus, bagi yang baptis adalah anak yang pertama. Kami ulangi, bagi yang dibaptis adalah anak pertama, maka wajib untuk orang tua mengikuti katekisasi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 10 pagi. Tempat di ruang konsistori Gereja Barimba. Demikian informasi ini disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Atas perhatian dari Bapak Ibu, kami Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba mengucapkan terima kasih. Tertanda Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba Pendeta OTPNT STH. Dan baptisan ini kami ulangi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023 dalam ibadah hari Minggu pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan membacakan satu undangan kebaktian syukur kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jemaat Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus
dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas penyertaan dan berkat Tuhan kepada kita sekalian, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir pada acara kebaktian syukur dan pertunangan anak kami, Febri Liansa Putri, anak pertama dari Bapak Juliantara Kaharap dan Ibu Sariwati, dan Indra Prayoga, anak pertama dari Bapak Albert Tito dan Ibu Purnama Dewi, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan di Jalan Kapuas Seberang 1, Polindes Barimba, RT 3, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Demikian undangan ini disampaikan. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Hormat kami yang mengundang keluarga Juliantara Kaharap dan keluarga Albert Tito. Demikian Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, berita jemaat yang kami bacakan pada saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah pada saat ini. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Natal kedua. Sementara pendeta dan petugas pelayanan yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 117. Kita nyanyikan bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri yang mampu untuk berdiri. Lihatlah dia bersinar terang, lembut bercahaya di malam gelap. Meski dalam lampin lebih mulia dibanding malaikat di sorga cerah. Jemaat sekalian, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Terbaringlah ia di rumput kering, Maria dan Yusuf tenang dan hening, dan para gembala sujud menyembah, malaikat di atas memuliakannya. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah Hari Raya Natal kedua ini jadi di dalam nama Tuhan kita yang memegang pemerintahan atas dunia, dan dalam Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita merespon votum dan salam dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 97, Hai Malaikat dari Sorga. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang kedua. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami kenal, pemilik hati yang mengampuni, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, mengakui segala pelanggaran dan kesalahan kami yang mungkin dapat kami tutupi dari orang-orang di sekeliling kami. Namun siapakah kami di hadapan-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap langkah kami. Ya Tuhan, setiap hidup kami merasa dan mengakui bahwa kami terus bergumul dengan dosa, baik lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami mungkin mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun belum tentu kehidupan kami menunjukkan hal yang demikian. Dan kami mungkin telah berdosa terhadap Engkau. Dalam kehidupan ini mungkin kami tidak cukup mampu untuk mengasihi sesama, kurang dalam berbagi, egois memikirkan diri sendiri, menjauhkan diri dari persekutuan, atau mungkin kami melakukan hal yang merusak diri kami sendiri. Kami lalai menaati perintah-Mu untuk mengasihi Engkau selama kami hidup, bahkan kami juga lalai untuk mengasihi sesama, dan kami juga lalai untuk mengasihi diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam kesadaran diri, kami memohon pengampunan dari-Mu. Momen Natal ini kiranya bukan hanya menjadi waktu untuk kami bersuka cita, menyambut kelahiran Kristus saja, tetapi juga menjadi waktu bagi kami untuk memurnikan hati kami dalam kesucian dan ketaatan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami mengingat firman-Mu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu mengingatkan kami untuk senantiasa menghargai anugerah keselamatan yang diberikan bagi kami sekalian. Kami percaya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Engkau ampuni selama kami mau mengakui dan kami mau memperbaharui kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa perjalanan kehidupan kami mungkin diiringi dengan serangkaian kesalahan. Namun kami percaya bahwa anugerah Allah selalu memungkinkan kami untuk dituntun menuju jalan kebenaran. Oleh pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 68, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua, O Tuhanku Yesus. O Tuhanku Yesus, Allahmu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Oh, betapa indah nyanyian malaikat, semoga layak untuk menyembah. Kaulah penebasku, juru selamatku. Haleluya. Hai semua, marilah bersama angkat pujian yang terus bergema. Bukalah hatimu, hai sambutlah Dia, rayakanlah Natal bergembira. Padukan suaramu dalam kidung indah kepada Tuhanmu, Raja mulia. Ya Tuhan, dengarlah hamba-Mu bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita merendahkan diri kita ke dalam kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Murah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kepadamu, baik yang di sorga dan di atas bumi ini, karena Engkau telah memenuhi janji-Mu yang sangat berharga, yaitu Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yang bernama Penasehat Ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Tolonglah kami supaya memperoleh segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Demi kebesaran pengasihan-Mu, Engkau yang pohon segala terang,
sudah melawat kami yang tinggal di dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Lewatlah kami terus-menerus juga melalui firman-Mu yang kami baca dan dengarkan bersama, sehingga kami boleh bertumbuh kokoh di dalam-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Nas Al-Margikae terdapat di dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12 di bawah perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang akan mengumpulkannya, yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, Ibu Pendeta Oktavianti STH, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 67. Pada hari Natal kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhanmu yang patut kau sembah, pada
Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita merayakan Natal yang kedua, dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu, melewati perayaan Natal yang kedua pada hari ini. Kami percaya damai dan berkat Tuhan senantiasa mengiringi hidup kami, bahkan melewati firman Tuhan yang akan memberkati kami sekalian. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 dengan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Natal yang kita rayakan senantiasa dinantikan tidak hanya semata-mata karena segala kemeriahannya, tetapi yang lebih penting juga adalah karena makna terdalam dari hadirnya Natal itu bagi setiap hati manusia di dunia ini, yang mana bayi Yesus lahir di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa Natal yang pertama, peristiwa kelahiran Yesus, para gembala dikatakan dalam nas ini menjadi saksi pertama peristiwa kelahiran Yesus.
Bukan suatu kebetulan jika Allah memilih para gembala sebagai orang-orang yang pertama yang menerima berita kesukaan besar dari Allah, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita sukacita ini pertama-tama dinyatakan kepada para gembala sebagai bentuk keberpihakan Allah kepada orang-orang yang sederhana yang dikatakan di dalam teks Alkitab ini para gembala. Mereka menghabiskan waktu malam di padang Efrata dengan segala keterbatasannya untuk menjaga kawanan ternak di padang dari segala gangguan, dari segala serangan binatang buas, dari para pencuri, dan di dalam dinginnya malam. Bahkan para gembala ini harus siap mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kawanan ternaknya agar tetap terpelihara dengan baik. Baik itu entah binatang itu milik mereka sendiri maupun hewan ternak itu milik orang lain yang dipercayakan kepada mereka untuk menjaganya. Allah menyatakan kabar sukacita kelahiran juru selamat kepada kelompok orang ini, para gembala. Dan kita melihat dalam nas ini ketika malaikat Tuhan menjumpai para gembala dan memberitakan berita sukacita tanpa menunggu waktu yang lama, maka mereka dengan cepat, dikatakan mereka cepat-cepat berangkat untuk menemui Maria dan Yusuf dan bayi itu, dalam ayat 16 dikatakan. Dan kita melihat bahwa dalam perjumpaan dengan bayi itu, para gembala ini mereka sungguh sangat bersukacita dan diteguhkan. Mereka pun kembali ke padang seraya memuji dan memuliakan Allah. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa belajar dari para gembala dalam segala pekerjaan kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh ketulusan dan rela berkorban. Itu yang dilakukan oleh para gembala. Demikian juga dalam segala kesibukan pekerjaan kita memiliki waktu yang intim untuk berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Selalu ada waktu diberikan oleh Tuhan untuk kita menjumpai Dia, untuk bersekutu dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Hanya saja apakah kita menggunakan waktu itu dengan baik, ataukah kita menyia-nyiakan waktu itu? Natal Kristus juga mengajarkan kepada kita bahwa kendati dalam kesederhanaan tidak menghalangi kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan perjumpaan dengan Kristus membuat kita hidup penuh sukacita. Perjumpaan dengan Kristus membuat hidup kita mengalami pembaharuan, perubahan. Sehingga kita pun juga dapat membagi dan memberitakan sukacita ini kepada banyak orang, seraya memuji dan memuliakan Allah. Itu yang dilakukan oleh para gembala. Dan juga dalam peristiwa ini kita melihat berita sukacita Natal yang dibawa malaikat Tuhan kepada para gembala adalah penggenapan dari pengharapan mesianik yang dinantikan oleh bangsa Israel dan bahkan dunia. Pengharapan mesianik yakni lahirnya sang penyelamat yang akan memimpin pembebasan bangsa Israel dari penjajahan, itu digenapi oleh Allah melewati kelahiran Yesus Kristus. Rancangan Allah melampaui segala pengharapan bangsa Israel. Allah menyelamatkan umat manusia tidak saja secara jasmani, tetapi lebih-lebih Allah menyelamatkan manusia secara rohani, yaitu membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Sehingga kita tidak binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi melalui kelahiran Yesus kita memperoleh pengharapan bahwa ada
kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sapaan dari malaikat Tuhan ini yang mengatakan pada ayat yang ke-14, malaikat Tuhan memuji Allah bersama dengan bala tentara sorga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahwa dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera. Damai sejahtera diperlukan di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Damai sejahtera Kristus mesti hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk mendamaikan setiap pribadi dalam keluarga untuk hidup saling mengasihi. Damai sejahtera Kristus mesti hadir di tengah masyarakat dan bangsa ini, agar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa penuh dengan damai sejahtera. Alangkah indahnya Bapak Ibu Saudara kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Sangat indah. Setiap orang hidup dengan penuh kasih mesra satu dengan yang lainnya. Tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, yang semua itu dapat merusak damai sejahtera kita. Semua orang hidup penuh dengan damai sejahtera adalah suatu harapan dan impian kita. Dan kita yang telah mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita pun juga memiliki jaminan damai sejahtera itu. Bahwa damai sejahtera itu tidak lain adalah ketika hidup kita melekat kepada Tuhan. Yesus Kristus memerintah dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera. Dan kita yang telah mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus mesti memberitakan kebaikan Tuhan ini kepada dunia melalui kehidupan kita yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Inilah pesan Natal yang mau diberitahukan kepada kita pada hari ini di Natal yang kedua. Bahwa yang pertama tadi dikatakan bahwa kelahiran Yesus membawa sukacita, membawa kegembiraan. Dan perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan hidup kita. Dan yang kedua bahwa damai sejahtera itu hanya kita boleh peroleh dan miliki ketika kita hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu kita yang bersukacita merayakan Natal, pada kesempatan hari ini juga dalam ibadah ini, pada saatnya kita akan menyaksikan beberapa anak-anak muda, pemuda-pemudi kita yang akan mengakui iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat dalam peneguhan sidi. Para pemuda, para pemudi, bukan kebetulan Allah telah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk belajar katekisasi beberapa bulan ini. Saudara-saudara diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk belajar mengenal Dia lebih dalam. Belajar firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya seperti para gembala di dalam nas ini, ketika berita sukacita itu disampaikan, maka hidup kalian pun dapat mendatangkan sukacita, damai sejahtera dimanapun kalian berada. Kalian dipanggil untuk menciptakan damai sejahtera itu. Dan kalian dipanggil untuk menikmati dan merasakan sukacita dan berkat Tuhan karena perjumpaan kalian secara pribadi dengan Tuhan. Dan kalian sudah dianggap dewasa, mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Dan juga iman kalian bukan lagi berdasarkan warisan. Artinya, oh saya Kristen, saya percaya Yesus karena orang tua saya Kristen, tapi buek saya Kristen. Tidak. Itulah sidi. Sidi itu mengaku kepercayaan. Bahwa pengakuan kalian pada hari ini yang saudara ucapkan benar-benar adalah pengakuan dari hati.
dari hati yang mengatakan aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenanku bukan abu-abu, kekristenanku bukan warisan orang tua, tetapi kekristenanku karena dari hatiku aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu yang harus saudara pegang. Dan juga iman pengakuan kalian itu harus kalian lakukan dalam rasa tanggung jawab. Iman yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya CD ini hanya untuk supaya memenuhi salah satu syarat, misalnya mau menikah, misalnya mau cepat-cepat menikah, tidak ya. Tetapi sungguh-sungguh kalian telah belajar selama beberapa bulan ini, dan pengenalan kalian ini membaharui hidup kalian, mendewasakan kalian, lebih dewasa di dalam Tuhan. Di luar sana kalian akan menghadapi berbagai tantangan. Di luar sana kalian akan menghadapi berbagai macam doktrin, dogma gereja, bahkan juga ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan. Karena itu peganglah apa yang sudah kalian terima beberapa bulan ini, pengajaran-pengajaran itu. Dan mampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa membuktikan dan mempertanggungjawabkan iman saudara. Selamat untuk para pemuda-pemudi yang akan mengaku imannya secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat di gereja Betania Barimba ini. Dan kita Bapak Ibu para orang tua tentu tidak langsung melepaskan mereka, terus mengarahkan mereka supaya mereka tetap ada di hadapan Tuhan, bahkan memelihara iman mereka sampai akhir. Itu harta kita yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, yaitu iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak jalan menuju keselamatan yang ditawarkan dunia. Ada banyak jalan menuju Roma seperti yang dikatakan istilah itu. Tetapi bagi kita satu jalan menuju keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum anak-anak muda kita ini, para pemuda-pemudi ini akan mengakui iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dalam peneguhan CD, seraya mereka mempersiapkan diri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama. Kidung Jemaat 389 hanya bait yang pertama. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Bagi saudara-saudari yang akan mengikuti peneguhan CD, saya akan memanggil namanya supaya maju ke depan. Yang pertama Yohana. Yang kedua Juliati.
Yang ketiga, Olivia Sinta. Yang berikutnya, Christina Amelia. Yang berikutnya, Angelica Julianti. Selpa Riepianti. Junior Brian Tanjung. Justin Patrick. Salju Parhat Wilson Tanjung. Christian Junendi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara ini telah dibaptiskan sehingga mereka sudah beroleh bagian di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pelajaran katekisasi dan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara-saudara ini sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan mempelajari firman Allah. Saudara-saudara, kini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tempatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Marilah jemaat Tuhan kita berdoa untuk mereka ini. Oh Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara-saudara ini sudah dibaptiskan dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai kepada saat ini. Oleh kasih-Mu saja mereka dapat mempelajari firman-Mu sehingga mereka boleh mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah agar mereka dapat mengakui imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama hidup mereka, sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara-saudara di hadapan Tuhan Allah dan sidang jemaat ini. Pertanyaan yang pertama, kepada siapakah saudara percaya? Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Silakan sebutkan pengakuan iman Kristen dan jemaat Tuhan mengikuti dalam hati pengakuan iman. Silakan. Kita respon dengan Immanuel, Immanuel. Jemaat dipersilakan duduk. Pertanyaan yang kedua, maukah saudara hidup
atas dasar kepercayaan Kristen tadi, serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian jawablah, saya bersedia dan mau oleh pertolongan Tuhan. Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Silakan ucapkan 10 hukum Tuhan. Dan silahkan ucapkan kesimpulan Taurat Allah. Pertanyaan yang keempat, maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus di dalam dan di luar jemaat? Kalau demikian jawablah, saya berjanji oleh pertolongan Tuhan. Yohana, nas peringatan, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan menyucikan saudara oleh selamatnya menuju hidup yang kekal. Amin.
Juliati. Nas peringatan, Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Olivia Sinta. Olivia Sinta. Nas peringatan, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Christina Amelia. Christina Amelia. Nas peringatan, Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia kekuatan kepadaku. Allah yang pohon segala rahmat, yang Kristus yang memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Angelika Julianti. Angelika Julianti. Nas peringatan, Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Selpa. Selpa Repianti. Nas peringatan, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Junior Brian. Junior Brian Tanjung. Nas peringatan, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Justin Patrick. Justin Patrick. Nas peringatan, Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara,
Kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Salju. Salju Pahat Wilson Tanjung. Nas peringatan Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Christian. Christian Junendi. Nas peringatan Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kita telah menyaksikan peneguhan CD atau anak-anak muda kita telah mengaku kepercayaan iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Inilah anak-anak muda kita yang telah menerima peneguhan CD pada hari ini 26 Desember tahun 2022. Silakan anak-anak boleh menghadap ke jemaat. Dukunglah mereka selalu dalam doa agar mereka benar-benar menjadi warga jemaat yang dewasa, bertanggung jawab, dan boleh menjadi kesukacitaan dan damai sejahtera dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami memuji nama-Mu oleh karena segala pengasihan yang dilimpahkan Tuhan kepada kami pada hari ini. Kami meminta kepada Tuhan untuk dapat memelihara dan meneguhkan saudara-saudara ini dalam iman, sehingga mereka dapat memenuhi segala perjanjian yang diucapkannya di hadapan-Mu tadi. Jagalah mereka dengan Roh Kudus, supaya jangan seorang pun di antara mereka yang hilang dan sesat. Kiranya mereka ini tinggal tetap dalam kasih-Mu, sehingga mereka dapat menunjukkan buah-buah roh yang baik itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Kami persilahkan kepada anak-anak muda yang telah menerima peneguhan CD, mereka saat ini akan menyampaikan satu kesaksian puji-pujian. Silakan.
Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kami persilahkan yang pertama yang mewakili orang tua dari pemuda-pemudi yang telah menerima peneguhan sidi untuk dapat menyampaikan sambutannya yang mewakili orang tua. Kami persilahkan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada MPH Majelis Jemaat Ibu Pendeta Oktavianti yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan anak-anak kami yang sudah diteguhkan sidinya pada hari ini. Sebelumnya saya bertanya dulu, apa orang tua, Bapak Ibu dari anak-anak kita ini hadir semua? Sebagian ya. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mewakili kita untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan anak-anak kita yang sudah diteguhkan sidinya pada hari ini. Pertama, terima kasih kami kepada MPH Majelis Jemaat GKI Berimba, khususnya Ibu Pendeta Oktavianti STH yang memberikan kesempatan untuk saya mewakili daripada orang tua, Bapak Ibu, anak-anak kami yang sudah diteguhkan sidinya pada hari ini. Pertama-tama patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas penyertaan dan pertolongan daripada Tuhanlah, sehingga kita Bapak Ibu, anak-anak kita yang diteguhkan sidinya ataupun Bapak Ibu sidang jemaat, boleh kita bersama-sama menyaksikan tadi anak-anak kita yang sudah diteguhkan sidinya pada hari ini. Kami atas nama orang tua anak-anak kami yang sudah diteguhkan sidinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Majelis Jemaat GKI Berimba, secara khusus kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang selama beberapa bulan ini mendidik anak-anak kami dalam pengajaran katekisasi, di mana tadinya mungkin anak-anak kami ini kurang begitu memahami tentang kekristenan. Setelah mengikuti pelajaran katekisasi, besar harapan kami dari kami orang tua, anak-anak kami ini akan mendalami dan mengerti apa itu sebenarnya katekisasi dan kekristenan. Jadi bukan hanya mereka bisa mengenal apa itu Kristen, setelah mereka mendapat bimbingan dan tuntunan dari MPH Majelis Jemaat GKI Berimba, Ibu Pendeta Oktavianti, besar harapan kami dan kami yakin anak-anak kami akan lebih mengerti. Mereka bisa lebih dekat dan lebih memahami akan kekristenan mereka. Jadi kalau orang bilang itu bukan hanya KTP Kristen, jadi tapi mereka betul-betul dapat bisa memaknai dari kehidupan mereka secara pribadi dan lepas pribadi. Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama orang tua memohon maaf kepada MPH Majelis Jemaat jika selama anak-anak kami ini mengikuti pelajaran katekisasi ada melakukan hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di hati Ibu Pendeta. Kami selaku orang tua memohon maaf karena jiwa anak muda ini saya kadangkala susah untuk mengerti.
karena mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang bisa di luar nalar, untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa itu membuat hati seseorang bisa tersinggung atau terluka oleh karena sikap dan perbuatan mereka. Kami selaku orang tua memohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ibu Pendeta. Dan juga nasihat kami untuk anak-anak kami yang sudah tadi diteguhkan CD-nya. Jadi harapan kami kepada anak-anak kami yang sudah diteguhkan itu agar lebih lagi giat untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau program kegiatan kepemudaan atau remaja, agar bisa ikut aktif atau terlibat di dalamnya. Dengan secara tidak langsung nanti akan bisa lebih memperkuat iman dan percaya kita. Jadi kami berharap agar nantinya anak-anak kami ini agar selalu dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita melihat zaman sekarang ini pergaulan baik itu di sekitar atau sekeliling kita ini begitu cepat bisa menular ke anak-anak kita, yang bisa membuat mereka bisa lepas kendali atau lepas kontrol di dalam menjalankan segala kehidupan dan aktivitas sehari-hari mereka. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kita pada hari ini sehubungan dengan anak-anak kami yang sudah mengikuti katekisasi CD ini. Sekali lagi saya atas nama orang tua mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada MPH Majelis Jemaat GKI Barimba yang sudah memberikan bimbingan hingga sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya informasikan sebenarnya peserta katekisasi CD pada awalnya itu adalah 15 orang. 3 orang mengundurkan diri karena belum siap, dan 2 orang seharusnya mengikuti pada hari ini peneguhan CD, tetapi karena ada musibah kecelakaan, jadi 2 orang yaitu Agre dan Piona tidak bisa mengikuti peneguhan CD. Mungkin di lain kesempatan mereka berdua akan diteguhkan karena sudah aktif mengikuti pelajaran katekisasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan berikan kesempatan yang mewakili MPH Jemaat GKI Barimba untuk dapat menyampaikan sambutan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan tadi cukup lengkap gitu ya, dari Ibu Pendeta, orang tua. Namun karena diberikan kesempatan, kami dari majelis pekerja harian menyampaikan pesan, kemudian mengucapkan selamat ya. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Oktapianti STH dan seluruh rekan sekerja, penetua diakon baik lingkungan 1, 2, 3, seluruh sidang jemaat yang pada hari ini bisa ikut menyaksikan peneguhan CD anak-anak muda kita. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2022 kalau menurut kita adalah bersejarah bagi mereka. Sejarah pemuda-pemudi yang saat ini menjadi peringatan. Ada nas peringatan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Waktu saya pernah di CD pertama kali di sini, ayat hafalannya ya
sering diingat namun sekarang sudah agak lupa. Jadi inilah yang jadi harapan kita, jangan sampai lupa, lama tidak dilihat. Jadi ini harapan kita, mengingatkan kita sekalian ya. Nah, di pemuda-pemudi ini adalah tunas harapan kita ke depan. Nah, di mana dalam ibadah Natal kedua ini Ibu Pendeta sudah meneguhkan CD, dan kita tahu bahwa kita juga telah menyaksikan apapun yang sudah dilaksanakan, karena Tuhan senantiasa menolong anak-anak muda kita ini. Nah, kita tahu apa yang disampaikan tadi, bahwa sebelum dilaksanakan CD ini dipelajari atau dikatakan kelas katekisasi sekitar beberapa bulan yang lalu. Ini berarti mereka sudah belajar mungkin dalam 1 minggu 1 kali, ada beberapa materi yang sudah disampaikan tentang pokok-pokok peraturan GKE, garis-garis besar yang sudah disiapkan untuk anak-anak muda kita ini. Jadi tentunya peneguhan sini ini juga merupakan tindak lanjut dari apa jawaban iman, kemudian baptisan yang sudah kita lewati waktu kecil. Jadi ini jawabannya. Nah, maksud dari peneguhan ini juga warga jemaat supaya tahu bagaimana mereka diperlengkapi dengan sempurna, bagaimana juga mereka bertumbuh mengenal Kristus dengan baik. Nah, tetapi juga kita tahu apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, di tengah segala situasi diibaratkan membangun rumah, atau dikatakan di atas batu yang kuat. Di sini berdasarkan atau beralaskan Kristus. Artinya sebab perjalanan hidup kita ini di luar sana bisa aja terombang-ambing. Apa? Di sana mungkin kita saat di sini kita mengaku kepercayaan kita, mengaku tadi di luar sana terombang-ambing, tidak ada kekuatan. Oleh karena itu saat ini kalian telah mengaku iman, percaya dan mengetahui siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Nah, kita mempunyai dasar hidup yang kuat. Nah, secara khusus mengaplikasikannya dalam hidup, dalam persekutuan jemaat, dalam tugas tripanggilan gereja, bersaksi, bersekutu, melayani. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, orang tua tadi, rajin-rajinlah ke gereja lagi. Jangan begitu habis CD udah diam saja. Pemuda, kalian masih muda, pemuda remaja, mari ikuti ya dengan sepenuhnya, lebih giat lagi persekutuan. Termasuk di sini kalian bisa mengambil bagian di dalam memilih, dipilih ya, di dalam pelayanan khusus. Kalau misalnya katakan penetua diakon, inilah bagian kalian semuanya. Karena sebagai warga gereja diatur dalam tata gereja kita, kemudian di dalam peraturan GKE. Jadi anak muda kita ini berhak ya menjadi pelayan khusus nantinya. Nah, sekali lagi kepada Ibu Pendeta Oktavianti, sekaligus dia juga tenaga pengajar, selama ini memberikan pelajaran kelas katekisasi kepada anak muda kita ini. Nah, kepada Bapak Ibu saya pesankan, jangan lepas begitu saja. Tolong aja, mentang-mentang mereka sudah sidik, ya mereka berjalan sendiri. Maksudnya berjalan sendiri itu jangan dituntun gitu. Ini satu kiasannya. Artinya tetaplah kita berikan bimbingan, dengan lepas begitu saja. Nah, jadi itu saya sampaikan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang juga selama ini telah ikut berpartisipasi, membimbing, memberi motivasi, semangat sehingga bisa belajar katekisasi beberapa bulan yang lalu. Tidak semua yang bisa ikutkan, ada 3 orang. Nah, jadi saat ini adalah bersejarah bagi kalian. Nah, artinya di saat kalian masih muda, kalian terus belajar dan belajar terus ya untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kami dari MPH atau Majelis Pekerja Harian Barimba berpesan kepada kalian, pertama, kalian berbuah. Artinya berbuah nyata dalam setiap perilaku. Artinya hidup kalian segala yang baik dipenuhi dalam hidupmu. Itu segalanya yang baik. Hindarilah yang buruk, itu yang pertama. Kemudian kalian dapat mengetahui bahwa apa yang disampaikan, diajarkan itu adalah benar.
Begitu keluar tadi, oh tidak benar, lepas lagi dia, tidak ada pengakuannya. Seringkali begitu. Itu pesan kami. Apa yang diajarkan oleh gereja kita itu adalah benar. Kemudian, jangan seorang pun menganggap engkau masih muda, seperti firman Tuhan. Jangan menganggap rendah karena engkau masih muda. Mohon maaf, engkau rendah karena masih muda tidak berguna. Di gereja dipakai anak muda, pemain musik, song leader, anak-anak muda, semuanya itu punya talenta masing-masing. Mari bantu kami majelis, ya lanjutkan, karena dengan kalian kami ini kan semakin hari semakin tahun tua dan tidak akan punya kemampuan lagi. Anak muda inilah itu yang bertumbuh melanjutkan gereja kita ini, pelayanan kita. Nah, jadi janganlah anggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi ingat tuh firman Tuhan, percaya dalam perkataanmu, engkau adalah anak Tuhan yang dipercayakan untuk pelayanan. Nah, ini yang pertama, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami berpesan, menjadi dewasalah dalam iman. Sejak hari ini kamu sudah diteguhkan imanmu, kamu akui imanmu. Nah, di sini dewasa dalam iman artinya perkataan, kemudian perbuatan. Terakhir babak baru hari ini kehidupan mulai sekarang kamu harus bertanggung jawab untuk mengakui sesuatu, kamu sendiri pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Namun orang tua jangan lepas begitu saja. Perbaharui hidupmu untuk jadi lebih baik. Yang terakhir, kami dari MPH Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada pemuda-pemudi kita. Mari kita bergabung, ya. Selamat sudah diteguhkan CD-nya. Semoga yang terakhir semakin menjadi Kristen yang taat dan takut akan Tuhan. Itu pesan dan harapan kami. Demikian sambutan kami dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Berimba. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Salam. Sidang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik yang boleh Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat melakukannya, sehingga hidup kami ini menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur atas anugerah dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi anak-anak muda kami yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan belajar akan firman-Mu, belajar tentang kekristenan, sehingga mereka boleh mengakui iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat. Mampukanlah kepada anak-anak muda kami ini untuk dapat bertanggung jawab dan boleh tetap mengakui iman mereka sampai akhir hidup mereka, tetap percaya dan memelihara iman. Tolonglah juga para orang tua agar tetap membimbing putra dan putri mereka menjadi anak-anak yang boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu. Kami serahkan pergumulan hidup kami masing-masing, setiap keluarga dan rumah tangga, setiap usaha dan kerja yang kami lakukan, setiap cita-cita, impian dan harapan kami. Tuhanlah yang memelihara dan menopang kami. Tuhanlah yang memberikan kami rejeki melewati setiap apa yang kami kerjakan. Dan kami pun boleh dicukupkan dengan segala berkat Tuhan. Bahkan kami juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, teristimewa jemaat GKI Barimba ini dalam persekutuannya. Biarlah jemaat ini bertumbuh di dalam kasih, kebersamaan dan sukacita, dan menunjukkan terang kemuliaan Tuhan dimanapun kami tinggal dan berada. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang lemah dan terbatas.
yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Kami juga menyerahkan anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Biar Tuhan memelihara dan menopang mereka dengan kuasa-Mu, memberikan kepada mereka harapan dan masa depan yang indah dan cerah, meskipun mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Demikian juga kami serahkan warga jemaat-Mu yang dalam pergumulannya. Tuhan membukakan jalan keluar yang terbaik terhadap berbagai kesulitan dan pergumulan yang mereka hadapi. Bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau menjamah, Engkau memulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Teristimewa kami berdoa bagi anak kami Agre dan Piona, yang seharusnya pada hari ini mereka berdua juga bersama teman-temannya boleh mengakui imannya secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat dalam peneguhan Sidi. Tapi karena kecelakaan beberapa hari yang telah lewat, sehingga mereka pada saat ini dalam ketidakberdayaan dirawat di rumah mereka masing-masing saat ini. Kami percaya Engkau ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau memulihkan, Engkau menjamah anak-anak kami ini, memberikan sukacita, semangat dalam hidup mereka. Meskipun mungkin saat ini mereka bersedih karena tidak bisa mengikuti apa yang mereka harapkan beberapa bulan ini bersama teman-teman, tetapi sukacita mereka tidak hilang daripada Engkau, karena Yesus Kristus berkenan mau menolong dan menopang mereka. Biarlah dipulihkan mereka dari segala sakit yang mereka rasakan pada saat ini. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Berkati juga orang tua mereka, keluarga mereka, diberikan kesabaran menghadapi pergumulan yang berat ini. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga kami hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, penginjil, vikaris, siapapun yang terlibat melayani Tuhan di gereja dalam kapasitasnya masing-masing. Kami percaya apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan biarlah kami tetap setia melayani Tuhan dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Tuhanlah yang menyempurnakannya untuk kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh keadaan bangsa dan negara, pemerintah, pemimpin kami, dan semuanya itu boleh terjadi atas perkenan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar yang terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat 11 yang mengatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sebut menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, Engkau telah mengaruniakan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu membalas kebaikan-Mu Tuhan. Namun ketika pada saat ini kami hendak menyerahkan persembahan syukur kami, biarlah ini menjadi wujud kasih kami kepadamu dan wujud syukur kami kepada Tuhan.
Terimalah ya Bapa persembahan syukur kami, yang bersamanya kami juga mempersembahkan diri kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123. Selamat datang, kita nyanyikan bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Kita nyanyikan kembali pada bait yang pertama. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam.
Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga, kita nyanyikan sebagai nyanyian pengutusan. Pada bait yang kedua, saya undang Ibu Bapak sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk anak-anak muda yang telah menerima peneguhan sidi, boleh kita berdiri di depan menerima ucapan selamat dari warga jemaat.
Belum.